Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hertanto, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 Eromoko Kabupaten Wonogiri. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada rekan guru atau teman sejawat. Konsep inti budaya positif ada 8 macam. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 komponen profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Selanjutnya kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini adalah stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Misalkan stimulus respon tentang dunia. Realitas kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol tentang dunia yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Di sini kita lihat, yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada IPO Primary Years Program. Dan yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Yang kelima ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah belonging, yang kedua penguasaan, yang ketiga freedom, yang keempat ada fun, dan yang terakhir adalah survival.
5. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa memiliki. Di antaranya ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga ada kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Dan yang keempat ada kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kemudian yang terakhir ada penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. 5. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari teman-teman kamu tadi pagi kamu marah-marah dengan dia. Ada apa? Iya Pak, saya kesal dengan dia. Kenapa kok bisa sampai kesal? Tugas-tugas saya selalu dicontek Pak. Bahkan kalau ulangan dia juga suka mencontek saya. Oh begitu ya, tidak apa-apa. Kalau Pak Harun menjadi kamu, wajar kalau Pak Harun berbuat seperti itu. Sekarang, apa yang kamu lakukan terhadap dia? Saya marah-marah terhadap dia Pak. Saya membuka meja dia hingga tempat dia jatuh dan tumpah. Sampai tumpah. Alasannya apa sampai berbuat seperti itu? Saya kan sudah berusaha sejauh ini dalam mengerjakan tugas, tapi dia malah mencontek saya. Tidak mau melaksanakan sendiri. Saya kesal Pak. Ya wajar, kamu sudah capek-capek mengerjakan, tapi dia mencontek begitu saja. Sekarang kita lihat, menurutmu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar terhadap dia tersebut? Saling menghormati antar teman. Terus, menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting Pak. Kalau begitu, menghormati antar teman itu penting. Maka keyakinan kelas apa yang kamu lakukan jika kamu sedang marah? Harus lebih bersabar Pak. Baik, kamu bersedia? Bersedia Pak. Kamu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah terhadap dia tersebut? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah. Jika ada teman yang akan mencontek saya akan melarangnya dan akan melaporkannya kepada Pak Har. Iya, tepat sekali. Benar. Baik, kalau begitu kamu bisa kembali ke kelas dan tetap semangat ya. Ingat, jangan ulangi perbuatan itu lagi ya. Terima kasih. Boleh kembali ke kelas. 3. Akhir-akhir ini, pada beberapa hari ini, Pak Har lihat kamu sering datang terlambat. Coba ingat, kamu sudah datang terlambat
bulan ini? Sudah 4 kali, Pak. Sudah 4 kali ya, cukup banyak. Menurut kamu terlambat masuk sekolah itu suatu kesalahan, pelanggaran atau bukan? Iya, Pak. Ketika berbuat kesalahan itu manusiawi, setiap orang pasti berbuat kesalahan. Yang paling penting kita harus belajar dari kesalahan tersebut dan selalu berusaha untuk memperbaikinya. Setuju tidak ya? Setuju, Pak. Baik, sekarang kita cari jalan keluarnya atau solusi bersama-sama. Pak. Jika datang ke sekolah terlambat itu pasti punya alasan kan? Sekarang coba jelaskan kepada apa alasannya. Saya sering begadang main HP, Pak. Jadi saya bangun kesiangan. Ternyata main HP ya. Baik, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih ingat? Masih, Pak. Kalau datang terlambat ke sekolah itu sesuai dengan kesepakatan yang kita sepakati atau tidak? Tidak, Pak. Tidak ya. Baik, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar terhadap perbuatan ini? Disiplin, Pak. Disiplin, bagus. Menurutmu disiplin itu apakah penting? Penting, Pak, karena dengan disiplin saya bisa datang tepat waktu sehingga tidak terlambat dan saya bisa menghargai waktu. Betul sekali, menghargai waktu itu sangat penting karena dengan menghargai waktu itu kita bisa menghargai orang lain. Pekerjaan juga tidak menumpuk dan kita juga bisa berlatih kepedulian. Ya, Pak. Maaf ya, Pak. Saya sering terlambat datang ke sekolah. Ya, maafkan sikap yang sudah sangat baik yang kamu tunjukkan. Berani meminta maaf atas kesalahan yang kamu buat. Sekarang yang kamu lakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah apa? Saya akan lebih awal, Pak, dan tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat ke sekolah. Ya, baik Uda, kamu sekarang sudah mendapatkan solusi atau jalan keluarnya. Dan Pak berharap akan bekerja sama dengan orang tuamu. Pak akan menghubungi orang tuamu agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silahkan kembali ke kelas ya. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hartanto, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 1 Iromoko, Kabupaten Wonogiri. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, guru SD Negeri 1 Iromoko. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini saya harapkan budaya positif dapat mengimbas di sekolah kita, yaitu SD Negeri 1 Iromoko. Yang pertama yaitu kita awali dengan konsep inti budaya positif. Di sini ada yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebijakan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, ada posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Bahwasanya kita tahu pada era sekarang digaungkan yaitu kurikulum merdeka belajar. Semua guru, semua institusi di sekolah pastinya merupakan
pengimbasan dari perubahan paradigma belajar yang dulu, yang sangat kita ketahui kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua, disiplin positif. Di sini banyak sekali yang bisa kita ambil contoh, yaitu tentang penanganan anak yang kita sebagai guru harus selalu berhati-hati bahwasanya untuk penanganan anak ini sekarang sudah sangat orang tua itu sangat kritis sekali. Jika ada anak yang mendapat kekerasan baik fisik maupun verbal, langsung untuk sekarang guru tidak diperbolehkan. Yang ketiga, nilai-nilai kebijakan ini terutama bisa kita lakukan, yaitu kita melalui pelatihan-pelatihan. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia. Di sini sangat banyak sekali. Ada kebutuhan dasar fisik dan psikologis. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Bahwasanya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Di sini kita sebagai manajer di kelas, kita harus selalu bisa mengontrol siswa-siswa kita, baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Di sini sudah banyak dilakukan, yaitu tentang kesepakatan kelas, bahwasanya untuk peraturan kelas kita lakukan bersama dengan siswa. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru ini adalah pengertian baru, bahwasanya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran atau berdiferensiasi atau berbeda, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita tahu ada 6 komponen profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti kita diharapkan, murid diharapkan mempunyai atau memiliki akhlak budi pekerti yang luhur sesuai dengan keyakinan yang mereka percayai atau agama sesuai kepercayaan masing-masing. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Di sini adalah bahwasanya jati diri bangsa sebagai bangsa Indonesia, budaya ketimuran tidak boleh dilepaskan, walaupun sekarang perkembangan teknologi sudah semakin menjamur di dunia, tapi kita boleh mengikuti teknologi itu, tapi jangan sampai melupakan budaya adat ketimuran. Yang ketiga adalah bergotong royong. Bergotong royong di sini adalah filosofis atau semboyan dari masyarakat penduduk Indonesia, terutama di daerah pedesaan, bahwasanya gotong royong ini sudah ada sejak zaman dahulu. Yang keempat adalah kreatif. Kreatif ini hubungannya dengan pemikiran dari si anak itu untuk dapat maju. Kemudian bernalar kritis, artinya dapat menilai sesuatu itu dari pandangan mereka atau sudut pandang mereka sendiri-sendiri. Kemudian yang terakhir adalah mandiri, artinya melakukan sesuatu tanpa harus menunggu uluran bantuan dari orang lain.
Kemudian materi selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi mengontrol murid. Ilusi mengontrol murid adalah pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Berarti di sini adalah kita sebagai kontrol terhadap murid itu tersendiri. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini mempunyai arti bahwa menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi atau menemukan bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi di sini adalah memang rasa si murid ini sangat digunakan. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid tersebut agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan pemusuhan akan terbentuk. Kemudian di sini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon lawan teori kontrol dan pandangan tentang dunia. Di sini kita lihat stimulus respon tentang dunia bahwa setiap orang itu mempunyai kebutuhan atau realistis kebutuhan kita itu sama. Tapi tentang teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan sesama manusia itu ternyata berbeda-beda, bermacam-macam. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi menurut teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini adalah salah satu teori kontrol tentang dunia, bahwa setiap orang itu melihat hal-hal itu berbeda atau tidak sama dengan persepsi orang lain. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini jelas tidak boleh. Kita berarti teori kontrol tentang dunia adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Maka teori kontrol tentang dunia adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak semua perilaku buruk itu
adalah suatu kesalahan. Bisa jadi mereka melakukan suatu keburukan itu disertai alasan-alasan tertentu. Jadi kita tidak boleh menilai suatu keburukan, semua keburukan adalah pasti salah. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Berarti teori kontrol tentang dunia adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Berarti kolaborasi atau kerjasama dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah, bahwa apa yang saya lakukan adalah menang atau kalah. Berarti teori kontrol tentang dunia adalah model berpikir menang harus menang. Kemudian selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi di sini disiplin positif memang harus diterapkan di semua jenjang pendidikan. Tidak boleh tidak, karena ini adalah salah satu yang mengacu, disiplin yang mengacu pada tanggung jawab terhadap murid tersebut. Lanjut berikutnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini adalah tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik atau murid yang memiliki disiplin, sehingga mereka mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, artinya kebaikan dalam agama maupun kebaikan dalam masyarakat. Serta yang paling utama adalah perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebijakan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 item atau 6 komponen dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima kreatif. Dan keenam adalah bernalar kritis. Kemudian yang kedua, nilai kebajikan yang kedua adalah Ibu Primary Years Program, yaitu ada toleransi, artinya saling menghargai walaupun beda agama, beda suku maupun beda ras. Yang kedua rasa hormat, artinya dapat menghormati diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga integritas, artinya mempunyai nilai juang. Yang selanjutnya mandiri, terus menghargai. Menghargai ini sama dengan toleransi, artinya menghargai diri sendiri dan orang lain. Kemudian antusias,
Lanjut ada empati. Empati ini adalah mempunyai rasa belas kasihan atau rasa saling mengasihi. Kemudian keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Artinya ini adalah nilai-nilai dari Ibu Primary Years Program. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Setiap manusia harus dituntut mempunyai keterampilan hidup agar dapat bertahan hidup untuk zaman sekarang. Jika tidak mempunyai keterampilan hidup, maka pasti dia tidak akan bisa bertahan. Apa yang ada di dalam keterampilan hidup atau life skill tersebut? Yang pertama adalah dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah apa yang kita usahakan sehari-hari. Kebutuhan dasar manusia satu dengan yang lain pasti berbeda, bermacam-macam. Jadi usaha yang dilakukan setiap manusia pun pasti bermacam-macam pula. Lima kebutuhan dasar manusia adalah yang pertama belonging, yang kedua penguasaan, yang ketiga adalah freedom, kebebasan, artinya bebas memilih. Yang keempat adalah fun, artinya menyenangkan terhadap diri sendiri terutama, dan baru orang lain. Dan yang terakhir adalah survival, artinya dapat bertahan. Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ada 5 komponen manusia agar dapat bertahan hidup. Yang pertama adalah makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal atau papan, rumah, kemudian keamanan dapat terjamin, kemudian yang terakhir adalah kesehatan. Jadi ini adalah faktor penting dari kebutuhan bertahan hidup manusia. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa memiliki. Di sini ada rasa diterima. Yang pertama dalam keluarga, kemudian dalam masyarakat, kemudian dalam lingkungan yang lebih besar, yaitu lingkungan negara. Kemudian dipedulikan, artinya rasa saling peduli antar sesama manusia ini sangat dibutuhkan. Kemudian berbagi, kerjasama. Kemudian yang terakhir menjadi bagian dalam kelompok. Ini adalah rasa kasih sayang dan rasa memiliki dalam kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketiga kebebasan atau freedom tadi, artinya mandiri, memiliki pilihan, artinya tidak dipaksa oleh orang lain. Kemudian mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Kemudian yang keempat adalah kesenangan, fun tadi. Yang pertama bermain, yang kedua humor, yang ketiga adalah antusiasme, kemudian yang terakhir dapat tertawa. Kemudian yang kelima adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dapat dianggap, memimpin,
berprestasi, diakui, dan didengar. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, motivasi internal, artinya dari dalam diri sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai sendiri yang mereka percaya. Hukuman tidak terencana atau secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Hukuman tadi dapat berupa berbentuk fisik maupun psikis. Konsekuensi, apa yang dimaksud konsekuensi? Konsekuensi ini bersifat terencana atau disepakati. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian ada restitusi. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi diri sendiri. Di sini kita akan mengenal 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum. Yang kedua ada pemantau. Yang ketiga pembuat merasa bersalah. Kemudian bisa sebagai teman. Dan yang terakhir adalah bisa sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi kontrol guru sebagai penghukum adalah bisa jadi hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah contoh guru sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah bisa dicontohkan beberapa kali bapak atau ibu memberitahu, kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu guru. Seperti itu adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Nah, ini bisa kita contohkan seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan guru sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau bisa dicontohkan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu adalah salah satu contoh kontrol sebagai pemantau. Kemudian ini adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini merupakan salah satu kontrol guru sebagai manajer. Sekarang kita menilai diri sendiri. Posisi kontrol, apakah aku sebagai guru? Apakah kita sering mengucapkan, saya kecewa sekali dengan kamu? Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Dan yang keempat, ayolah lakukan demi bapak ibu ya.
Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah perilaku kontrol yang negatif sebagai penghukum. Artinya guru ini sebagai kontrol yang negatif. Contohnya adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kemudian guru itu juga bisa berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, biasanya guru itu seperti itu, akan mengancam. Hasilnya murid akan memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, bisa jadi menceramai, menunjuk kekecewaan yang mendalam. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu guru. Akibat yang terjadi adalah menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Artinya setiap siswa ini kalau ditanya, kalau kita menggunakan kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, otomatis siswa ini cenderung tidak akan jujur masalah apa yang akan diungkapkan. Kemudian ada identitas yang berhasil atau sukses sebagai teman, memberikan alasan-alasan untuk muridnya. Lakukan untuk Bapak Ibu guru, ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan, contohnya seperti itu. Nah, bisa jadi hasilnya nanti atau hasil yang didapat adalah ketergantungan murid terhadap guru. Kemudian proses sebagai pemantau adalah menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, ini berarti hasil atau akibat yang didapat adalah menyesuaikan bila diawasi. Artinya siswa ini dapat menyesuaikan jika dilihat atau diawasi oleh guru. Kemudian yang terakhir adalah kontrol sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamukah kamu memperbaikinya? Maukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Artinya hasil yang didapat nanti adalah menguatkan karakter dari si anak atau siswa. Bisa jadi murid ini mendapatkan hasil yang berbeda-beda jika kita melakukan 5 kontrol posisi guru tadi. Bisa jadi murid ini berkata, saya tidak peduli, maafkan saya berpikir Bapak Ibu adalah teman saya. Kemudian saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Kemudian yang terakhir, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan sepenuh hati. Itu adalah salah satu 5 kontrol posisi guru yang dapat kita lakukan sebagai pendidik. Kemudian di sini adalah keyakinan atau kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas dan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, artinya ikut andil dalam pembuatan keyakinan kelas
lewat kegiatan musyawarah atau curah pendapat. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya keyakinan kelas ini dapat berubah seiring berjalannya waktu. Jadi tidak itu saja, bisa berubah. Di sini ada contoh pembentukan keyakinan kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini ada beberapa komponen. Yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Bisa dijabarkan lagi bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi menstabilkan identitas ini pokok intinya adalah mencari solusi dari permasalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sini bisa dijabarkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kemudian bisa dijabarkan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu atau kalian. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah salah satu contoh menanyakan keyakinan. Di sini kita lihat contoh penerapan segitiga restitusi. Di sini ada salah seorang siswa karena pekerjaannya dicontek, jadi dia berbuat kasar terhadap temannya. Kemudian kontrol guru di sini adalah sebagai manajer, artinya mencari tahu apa permasalahan awal. Kenapa bisa sampai terjadi kekerasan secara fisik maupun verbal. Akhirnya si anak ini memberitahukan bahwa pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Kemudian sebagai kontrol, sebagai manajer, memberikan solusi bahwa hal tersebut perbuatan tersebut kurang terpuji. Artinya kita dapat memberikan solusi-solusi untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. Di sini adalah salah satu contoh anak yang pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya, oleh
kawannya. Seperti itu. Kemudian ada lagi siswa yang datang selalu terlambat. Setelah diulik pertanyaan, ternyata siswa tersebut datang terlambat ke sekolah karena malamnya begadang, artinya tidurnya terlalu malam sehingga datang ke sekolah selalu terlambat. Jadi kontrol posisi guru kita di sini sebagai manajer, yang pertama adalah menanyakan alasan kenapa dia selalu datang terlambat. Ternyata setelah diketahui permasalahan di sini adalah siswa tersebut selalu bermain HP pada saat malam hari. Jadi solusi kita sebagai guru yang pertama adalah menasihati anak tersebut, kemudian berkomunikasi dengan orang tua. Ini adalah hal yang penting karena komunikasi sekolah dengan orang tua harus saling terjaga agar anak tersebut dapat dikontrol baik di sekolah maupun di rumah. Refleksi atau apa yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut? Yang pertama adalah bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita saat ini. Yang kedua, apa yang akan kita lakukan ke depannya untuk menciptakan budaya positif. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah merupakan standar nasional pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pemaparan saya tadi adalah berdasarkan kesimpulan-kesimpulan mengenai peran saya sebagai guru penggerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah, saya memahami bahwa dalam mewujudkannya, guru perlu memahami konsep tentang disiplin positif, yaitu kebiasaan-kebiasaan baik yang mengikuti pola yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, berdasarkan teori-teori kontrol. Bagaimana semestinya murid menjadi subjek yang mampu mengontrol dirinya sendiri? Bagaimana melakukan disiplin positif itu sendiri? Audio Jungle. Audio